Kali ini Pak Gunawan semakin bertekad untuk bertemu Safira dan Dania untuk mengakui semua kesalahannya. Pak Gunawan pun langsung menyuruh supir pribadinya datang ke rumah sakit dan membawakannya sebuah baju. Saat Pak Gunawan bergegas ingin pergi, Pak Gunawan bangkit dari tempat tidurnya dan Pak Gunawan terjatuh. Karena memang selama bulan ini Pak Gunawan tertidur koma dan tidak sadarkan diri. Saat Pak Gunawan berusaha untuk berdiri, Pak Gunawan terjatuh. Dan untungnya ada supir pribadinya yang senantiasa membantu Pak Gunawan. Sedangkan Julian yang sudah mendengar informasi bahwa sebenarnya Pak Gunawan telah sadar dari komanya, Julian langsung menelpon Safira dan Mama Gina, menyuruh mereka segera ke rumah sakit untuk menanyakan Pak Gunawan apa maksud dari perkataannya, di mana sebelum Pak Gunawan kondisinya kritis setelah ditikam oleh Romi. Pak Gunawan sempat mengatakan kepada Safira bahwa ia harus bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Safira. Tentunya ini akan semakin tanda tanya dengan segera Julian, Safira, dan Mama Gina menyusul ke rumah sakit untuk segera bertemu dengan Pak Gunawan. Sedangkan Yuda dan Dania semakin hari semakin bahagia saat setelah selesai melakukan photoshoot untuk prawedding pernikahan. Kini Yuda dan Dania bercanda bersama. Namun siapa sangka ternyata saat itu Romi juga ada di sana. Romi seperti mengenali suara Dania. Romi pun penasaran. Romi pun mengeceknya dan ternyata yaitu adalah Dania bersama dengan Yuda. Di sini Romi begitu terkejut. Ternyata Yuda masih hidup. Kini penyamaran Yuda terbongkar. Romi telah mengetahui bahwa saat ini yang bersama Dania adalah Yuda. Karena sebelumnya Romi sudah bertemu dengan Yuda, tetapi Romi masih penasaran apakah benar itu adalah Yuda. Tetapi saat ini Romi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Dania bersanding dengan Yuda. Sementara di rumah sakit dengan penuh kebahagiaan, Mona membawa pulang Kinan. Kini kondisi Kinan yang sudah membaik dan sudah stabil. Akhirnya Mona pun memutuskan untuk merawatnya di rumah. Begitu bahagianya, akhirnya Mona bisa memeluk anaknya tercinta. Begitu juga dengan Jenna. Jenna bisa melihat senyuman dari keponakannya lagi. Sedangkan di rumah Pak Gunawan kembali lagi Mama Lestari diteror oleh seseorang. Episode yang mengungkap tabir kebenaran. Perlahan semuanya akan terbongkar. Di mana saat itu orang misterius tersebut melempar jendela kamar rumah Mama Lestari dan mengirimkan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa apa kamu masih bisa tidur nyenyak setelah apa yang kamu lakukan Lestari. Kamu adalah pengecut. Di sini sepertinya Julian tidak akan tinggal diam. Julian akan bersikeras untuk membuat Mama Lestari mengakui sendiri perbuatannya. Akhirnya Julian, Safira, dan Mama Gina telah sampai di rumah sakit karena mereka sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Gunawan. Mereka pun dengan segera menanyakan kepada sang perawat di mana saat ini Pak Gunawan dirawat. Namun ternyata Pak Gunawan juga bergegas untuk bertemu dengan mereka. Pak Gunawan tidak bisa bila harus berdiri sendiri karena Pak Gunawan takutnya nanti jatuh. Akhirnya Pak Gunawan pun meminta bantuan anak buahnya untuk segera mengantarkannya bertemu dengan Safira naik kursi roda. Di sini tekad Pak Gunawan sudah bulat untuk mengakui semua kesalahannya di depan Safira dan Dania.